Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ketut Widya TWI Saputra, NPM akhir 145. Di sini kami akan mempresentasikan tentang usaha warung masakan babi guling Jerokawan. Yang pertama, ada poin yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada aspek hukum, yang ketiga ada aspek lingkungan industri, yang keempat ada aspek pasar dan pemasaran, selanjutnya ada aspek keuangan, lanjut dengan kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Banyak orang mengabaikan ide bisnis usaha masakan babi guling sebab dianggap sangat rumit. Sementara itu, masakan babi guling nyatanya masih jadi salah satu menu kesukaan yang digandrungi anak muda di Indonesia. Dikarenakan usaha masakan babi guling bisa dinikmati kapan saja. Kenapa usaha masakan babi guling masih begitu eksis di Indonesia, terutama Bali sampai saat ini? Padahal ini diakibatkan oleh tren pasar di mana banyak anak muda dan dewasa muda yang suka berangkat bersama sahabat mereka untuk sarapan bersama. Pastinya mereka mencari tempat makan yang mempunyai ciri khas daerah, karena jika sarapan menggunakan makanan yang mempunyai ciri khas membuat orang-orang bersemangat untuk memulai hari. Disinilah letak kesuksesan usaha masakan babi guling terletak. Selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama, analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Dari segi produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini pastinya tidak melanggar hukum yang berlaku. Sebab dalam pembuatan makanan ringan dari perusahaan ini tidak memakai bahan-bahan yang berisiko serta juga pula tidak ada faktor barang-barang ataupun bahan-bahan yang haram. Selanjutnya ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis babi guling ini sudah memenuhi perizinan surat izin usaha perdagangan atau dalam kurung SIUP. Selanjutnya ada analisa profil usaha. Nama unit usaha kami Warung Babi Guling Jerokawan. Pemiliknya Jerokawan. Alamatnya Jalan Raya Munggu, Tanah Lot. Nomor telepon di 081 328 966 500. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Budi Dede Dharma dengan NPM akhir 111. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, aspek lingkungan industri. Di antaranya yang pertama yaitu pesaing. Makanan babi guling bukan merupakan produk makanan yang baru, sehingga tidak bisa dipungkiri terdapatnya pesaing dalam industri kuliner babi guling di Bali. Proses pada industri makanan yang berbahan rempah-rempah babi semacam masakan khas Bali masih simpel serta gampang untuk dipahami, hingga banyak pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha tersebut. Akan tetapi disinilah kreativitas pengusaha mencari bagaimana metode kita menarik konsumen supaya bisa membeli produknya. Yang kedua, kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok pastinya sangat besar sebab pemasok diambil dari supermarket maupun penjual di pasar tradisional yang terletak dekat dari posisi usaha, hingga perusahaan bisa mengontrol bahan-bahan yang dibutuhkan dengan mudah. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan yakni memperhatikan rasa, gizi yang tercantum dalam makanan tersebut. Baru setelah itu memikirkan harga. Oleh sebab itu, masakan babi guling banyak menjadi opsi untuk makanan enak, di mana dari segi rasa, masakan babi guling menawarkan lumayan banyak rasa yang ditawarkan serta lezat. Dari segi pula memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dari segi harga, masakan babi guling mudah dijangkau seluruh golongan masyarakat. Dan yang keempat, hambatan masuk. Hambatan masuk ini cukup sulit